Datuk Hermono mengakui Malaysia tidak lagi menjadi pilihan utama tenaga kerja Indonesia. Menurut Pengerusi Persatuan Pekebun Melayu Cameron Highlands, Datuk Said Abdul Rahman Said Abdul Rashid, kekurangan pekerja asing di Tanah Tinggi itu kini menjadi isu yang kritikal. Ya, kalau tak ada pekerja migran, pekerja tempatan tak akan buat. Jadi suka tak suka, kita masih lagi mesti bergantung kepada pekerja migran. Dulu kita banyak orang-orang sini ya, orang Indonesia duduk-duduk, tapi sekarang kita nggak akan menjumpainya dia. Dulu, banyak orang Indonesia yang memilih Malaysia sebagai negara tujuan untuk bekerja, namun sekarang Malaysia sudah tidak lagi diminati orang Indonesia. Banyak anak muda Indonesia yang lebih memilih pergi ke Korea atau Jepang. Alasannya sudah pasti, karena gaji di sana jauh berkali lipat lebih besar daripada di Malaysia. Dan saat ini, Malaysia sedang merasakan kekurangan pekerja di bidang-bidang tertentu seperti bidang pekerjaan berat dan kotor, karena warga lokal di sana enggan dan gengsi untuk mengisi bidang pekerjaan tersebut. Duta Besar Indonesia ke Malaysia Datuk Hermono mengakui Malaysia tidak lagi menjadi pilihan utama tenaga kerja Indonesia TKI untuk mencari pekerjaan sejak 3 tahun kebelakangan ini, hingga hampir tiada yang kembali ke negara ini selepas pulang untuk suatu tempoh panjang. Justeru dengan penurunan signifikan itu, Hermono yakin bilangan rakyat Indonesia yang tiada dokumen berada di negara juga berkurangan mendadak. Beliau mengakui TKI tertarik bekerja di destinasi atau negara lain susulan peraturan imigresen Malaysia semakin ketat, termasuk operasi penguatkuasaan penangkapan yang diketahui melalui laporan media massa buatkan mereka bimbang ke negara ini. Ribuan pekerja asing diperlukan bagi menampung permintaan dalam beberapa sektor di Cameron Highlands. Sektor terbabit termasuk pertanian, perladangan, perkhidmatan dan pembinaan. Menurut Pengerusi Persatuan Pekebun Melayu Cameron Highlands, Datuk Said Abdul Rahman Said Abdul Rashid, kekurangan pekerja asing di Tanah Tinggi itu kini menjadi isu yang kritikal. Dulu kita boleh mengeluarkan hampir 1,100 metrik tan sayur-sayuran sehari dari Cameron Highland, bagi sayur-sayuran lah. Jadi sekarang ni kita keluar 400 hingga 600 metrik tan sehari sahaja. Kenapa? Petani-petani tak cukup pekerja asing untuk mengendalikan kebun dia. Ya, kalau tak ada pekerja migran, pekerja tempatan tak akan buat. Kita buatlah kempen kerja kilang lah, kempen kerja basah lah, dan kita bagi insentif yang sedikit tinggi. Tak akan ada. Dan kalau kita rujuk kepada contoh 200-300 ribu rakyat Malaysia, khususnya di Johor, yang sanggup bangun pukul 3-4 pagi untuk pergi ke Singapura dan bekerja dalam fungsi-fungsi yang sama seperti pekerja migran di Malaysia di Singapura, kita kena ambil kira bahawa kenaikan gaji itu tidak mampu dikejar oleh Malaysia. Mudahlah untuk mereka di media sosial kata, oh kalau bayar saya 3-4 ribu ringgit, saya pun sanggup untuk kutip sampah, saya sanggup untuk kerja di ladang. Tapi mana mungkin kita nak melihat capital structure overnight nak samakan gaji kita dengan Singapura, dengan purchasing power di Singapura dan sebagainya. Saya rasa tak boleh. Jadi suka tak suka, kita masih lagi mesti bergantung kepada pekerja migran, terutamanya untuk sektor-sektor tertentu. Dalam hal ini kita tak boleh tolak bahawa untuk jangka masa yang sederhana dan panjang akan ada pekerja migran yang perlu dimasuki ataupun dibawa ke Malaysia. Bahawa layanan yang diberi kepada pekerja migran ini boleh dan mesti ditingkatkan. Mereka tak boleh dilayan seperti buruh paksa, dan masih lagi ada banyak majikan yang perlu ditegur dan langkah perlu diambil, penguatkuasaan perlu dilaksanakan supaya hak mereka dan kebajikan mereka dijaga dengan baik. Saya sendiri melihat waktu saya jaga Kementerian Kesihatan Malaysia dahulu bahawa perumahan yang disediakan oleh pekerja-pekerja migran ini sangat-sangat daif. Ambil pendirian yang lebih kemanusiaan tentang orang yang dia betul datang daripada negara lain, tapi bukan keputusan dia untuk lahir kat negara mana. Dan kadang-kadang benda asas ni kita lupa sebagai manusia, bahawa kita bersyukur alhamdulillah dapat lahir dalam Malaysia, negara yang aman, negara yang memberikan kita peluang ekonomi. Bukan salah sesiapa yang terpaksa ataupun dah ditetapkan oleh Allah SWT dilahirkan di negara yang mungkin ada konflik, yang
mungkin ada kesusahan, yang mungkin peluang rezekinya tidak secantik kita. Bukan kita berusaha untuk dapat ni, it's luck of the draw, it's fate. Jadi kadang-kadang saya rasa sedih, kalau boleh saya cakap, memang saya akan sedih dalam hal ni bila tengok kadang-kadang orang Melayu Islam yang cara dia cakap tentang orang migran ni, termasuk orang migran Islam, mungkin datang dari Bangladesh, mungkin Pakistan, mungkin Rohingya. Kalau Rohingya ni dia refugee lah, dan macam-macam lah yang dilabelkan tentang mereka. Kononnya tak elok lah, kononnya menyusahkan lah, seolah-olah mereka ni tidak sama level dengan kita. Saya yakin sangat-sangat itu bukan ajaran agama kita. Saya juga harap kalau kita over sikit, biarlah kita over yang kemanusiaan, bukannya kita over untuk mengatakan bahawa tepat terlalu tegas sehingga kita melayan manusia lain yang juga hamba Allah dengan cara yang... Salah satu yang menyebabkan banyak warga negara atau pekerja migran Indonesia yang lebih memilih kerja di Jepang, Australia, dan juga beberapa negara di Eropa itu karena salah satu faktornya adalah upahnya yang lebih besar dibandingkan di Malaysia. Dan juga mungkin saja para pekerja asal Indonesia ini mereka diperlakukan itu sangat baik sekali. Nah, kita lihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini di Malaysia itu lebih cenderung ada beberapa kelompok ya yang kritik keras tentang para pekerja migran, mau itu asal dari Indonesia dan beberapa negara, yang katanya itu sudah terlalu over di sana dan mereka tidak suka. Tapi faktanya adalah mereka membutuhkan tenaga kerja dari negara lain. Nah, kita lihat seperti pekerja di sawit dan beberapa pekerjaan seperti asisten rumah tangga itu memang mereka masih sangat membutuhkan. Nah, permasalahan kenapa banyak warga yang sudah mulai sadar dan memilih untuk bekerja di luar negeri selain di Malaysia dan lebih cenderung memilih untuk bekerja di Jepang, Australia, dan beberapa negara di Eropa, dan itu alasannya ya karena upahnya lebih besar dan juga mendapatkan perlakuan yang baik dari atasan mereka. Bukan berarti kita bilang para pemberi pekerjaan di Malaysia itu buruk, tapi kita sering mendengar bahwa ada beberapa tenaga kerja asal Indonesia itu sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Bahkan saya mendengar sendiri beberapa orang dari daerah saya itu mereka diberi makanan basi. Nah, teman-teman semua, ini mungkin saja kelakuan dari oknum ya, tidak mencerminkan semua pihak ya. Nah, pelajaran penting di sini adalah kita misalnya nih sebagai negara penyedia pekerjaan ya, kita tidak boleh ngerasa karena kita sudah memberi gaji orang jadi kita memperlakukan orang-orang itu seenaknya kita, semaunya kita dan lain sebagainya, tanpa memperhatikan hak mereka dan juga gaji yang layak untuk mereka. Itu sangat berbahaya sekali, teman-teman semua. Orang Indonesia? Mau? No, Filipin. Oh, Filipin. Hai. Halo. 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 Beneran? Filipin. Hampir saya ingat kosong. orang Indonesia, bro. Ya, begitulah saya. Sosok pakai bahasa Inggris, tapi sebetulnya saya nggak pandai bahasa Inggris. Ya, dulu kita banyak orang-orang sini ya, orang Indonesia duduk-duduk. Tapi sekarang kita nggak akan menjumpainya dia. Beginilah Malaysia sekarang yang ditinggal sama orang Indonesia. Perlu kalian tahu, dulu jam-jam segini banyak orang Indonesia yang duduk-duduk di tempat-tempat ini dan ini.
situ atau di sebelah sini. Tapi sekarang kalian nggak akan jumpa ya. Tahniah kepada immigration yang duduk warga asing dengan menyalahi undang-undang. Tak semua warga asing menyalahi undang-undang. Kadang diorang dah buat permit tapi ejen kena tipu. Berapa ejen nak tipu-tipu permit, berapa ribu nak kena buat. Kau nak ke kerja bangunan? Kau nak ke kerja korek-korek longkang, kerja panas? Sekarang tu kelapa sawit terbengkalai dekat Pahang tu, kau nak ke buat? Tahniah kepada immigration lah, inilah itulah. Jangan-jangan kau pula bercinta dengan Bangla. Orang sini tak ada warga asing nak jadi apa? Semua longkang-longkang terbengkalai, kelapa sawit terbengkalai. Nak ke kerja panas? Ngada-ngada tahniah lah, apalah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera sahabat-sahabat TikTok. Sejarah kemasukan pekerja asing dekat negara kita ni ramai bermula pada tahun 1980-an. Tapi masa tu kita ambil ramai pekerja asing warga Indonesia. Masa kita ambil warga asing Indonesia, tak adalah seteruk ni kes-kes jenayah berlaku. Masa tu saya rasa hidup orang tempatan masih aman lagi. Dengan orang Indonesia, dia punya budaya sama dengan kita, bercakap pun senang. Lepas tu ada sifat orang cakap tolong-menolong. Orang Indonesia dulu pun banyak dekat coket tu, tapi tak pernah pun cakap coket tu dia yang punya. Dia masih lagi hormat orang kita berniaga, tak adalah halau-halau. Tapi sejak kita ambil orang Asia Selatan ni masuk ke negara kita, macam-macam hal berlaku. Diorang nak claim Selayang, diorang punyalah. Diorang nak claim Sungai Buloh, diorang punyalah. Lepas tu diorang tak boleh terima hakikat, diorang langgar undang-undang, meniaga sesuka hati. Lepas tu apa lagi? Bawa kenderaan sesuka hati, ganggu-ganggu orang tempatan dekat Sungai Buloh dan Selayang sana. Itu yang membuatkan rakyat marah. Kalau diorang baik dan hormat macam orang Indonesia tu dengan rakyat tempatan, mungkin kita diam, mungkin kita tak adalah marah sangat. Tapi kalau kita tengok statistik peningkatan jenayah warga asing kali ni memang tinggi berbanding tahun 1980-an dulu. So sebagai rakyat Malaysia yang dah rasa tak aman dah sekarang ni, fikir-fikirkanlah apa yang perlu kita lakukan untuk kita sama-sama membasmi isu ni. Fikir-fikirkanlah, betul tak korang? Seperti itulah dampak yang terjadi di Malaysia setelah berkurangnya minat pekerja Indonesia untuk bekerja di sana. Walau begitu, Malaysia masih memiliki opsi lain, yaitu mengimpor pekerja dari Bangla yang tampaknya justru menimbulkan sebuah masalah baru di sana. Bagaimana pendapatmu mengenai ini, Sob? Tulis di komentar. Salah satu solusi untuk sebuah negara, kalau tidak mau ada warga negara asing yang datang untuk merebut lahan pekerjaan di sana, harus rajin untuk memperkerjakan warga negaranya, dan warga negaranya tidak bisa bermalas-malasan, apalagi mencari alasan dan lain sebagainya. Nah, saya pikir itu adalah salah satu faktor yang supaya tidak terjadi lagi krisis tenaga kerja, teman-teman semua. Nah, kita masih percaya bahwa Malaysia masih menjadi salah satu opsi untuk warga negara atau tenaga kerja asal Indonesia untuk bekerja di sana. Nah, sebagai catatan bahwa orang yang bekerja ke luar negeri itu minimal harus dibekali dengan ilmu pengetahuan yang bagus. Nah, kalau tidak, maka akan sangat menjadi pelepotan di luar sana ya teman-teman semua. Nah, saya pikir kenapa banyak warga negara Indonesia yang memilih untuk lebih banyak bekerja tidak lagi di Malaysia, ya karena mungkin secara upah itu lebih besar di negara-negara lain selain di Malaysia ya, atau daripada Malaysia. Dan juga mungkin izin untuk bekerja di sana itu lebih dipermudah dan tidak mendapatkan calo-calo fiktif yang memperdaya para tenaga kerja asal Indonesia ini. Nah, kalau di Malaysia sendiri ada banyak sekali calo yang yang bekerjanya tidak benar ya. Mereka hanya memanfaatkan para tenaga kerja ini. Ini saya tidak bilang hanya dari Malaysia, tapi itu bisa juga para calon ini berasal dari Indonesia yang mereka memberdaya tenaga kerja dengan iming-iming yang
ya di luar nalar kita. Jadi ya itulah yang menyebabkan para tenaga kerja ini kecewa. Nah, dan ya salah satu yang terjadi juga karena ulah dari beberapa oknum Malaysia yang selalu berusaha untuk mengkelompokkan para tenaga kerja, entah itu dari Malaysia atau juga dari Indonesia dan Bangladesh dan lain sebagainya. Mereka selalu membandingkan mana yang lebih baik, dan juga dan juga kita sering lihat bahwa ada framing negatif yang selalu dilabelkan untuk para tenaga kerja Indonesia ini, sehingga mungkin mereka muak dan tidak mau kembali lagi, alias kapok. Nah, pelajaran penting di sini adalah maupun tenaga kerja asing dan juga pemberi pekerjaan itu saling bergantungan. Kalau tidak mau orang lain bekerja untuk kita, ya kita harus memaksa orang di dalam rumah kita untuk bekerja untuk kita. Ya, risikonya adalah mungkin upahnya itu akan berbeda. Orang di dalam kita itu biasanya cenderung untuk meminta upah yang lebih besar daripada biasanya, teman-teman semua. So, teman-teman semua, dukung terus para tenaga kerja asal Indonesia dimanapun mereka berada. Wajib membawa nama baik Indonesia dan juga keluarga, itu paling penting. Dan bagaimana tanggapan kalian untuk fenomena ini? Tulis di kolom komentar.